Memahami rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Nabila Humaira, Sarina Ramadhani, dan Dina Apriana. Nah, apa sih rukun Islam? Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu antara lain mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kelima pokok ajaran Islam tersebut tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika rukun Islam tersebut dikerjakan dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang Islam tersebut. Ia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau melakukan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau naik haji ke Baitullah jika mampu pergi ke sana. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Berikut adapun isi-isi rukun Islam. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Syahadat adalah pengakuan keyakinan fundamental dalam Islam, menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya. Ini adalah dasar iman bagi umat Islam. Adapun lafal kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikutnya adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat menurut bahasa artinya berdoa atau mengagungkan ucapan-ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan yang dimaksud di sini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, tasmi, dan doa. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam sholat, misalnya berdiri tegak, ruku, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam sholat. Dalam sehari semalam, seorang muslim diwajibkan sholat sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua baligh dan berakal sehat, yang ketiga mumayyiz, artinya bisa membedakan hal baik dan hal yang buruk, yang keempat suci dari hadas dan najis, dan yang kelima adalah tidak haid ataupun nifas. Nah, adapun syarat sah sholat, yang pertama telah tiba waktu sholat, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga menghadap kiblat. Yang termasuk dalam rukun-rukun sholat adalah niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat, melakukan ruku, iktidal, sujud 2 kali dalam setiap rakaat, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam pertama, dan tertib ataupun berurutan. Adapun waktu-waktu dikerjakannya sholat, yang pertama adalah sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai pada saat fajar datang atau sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai pada saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang berubah arah ke timur. Sedangkan sholat zuhur berakhir jika bayangan seseorang sama dengan tingginya sebelum datang waktu asar. Yang ketiga, sholat asar. Waktu sholat asar dimulai apabila bayangan benda telah melebihi ketinggian aslinya dan berakhir sampai matahari tenggelam. Yang keempat, sholat maghrib.
Waktu sholat maghrib dimulai ketika matahari telah tenggelam dan berganti dengan munculnya awan merah dan berakhir sampai hilangnya awan merah berubah warna menjadi hitam. Yang kelima, waktu sholat isya. Sholat isya dimulai dari hilangnya awan merah atau senja yang berada di arah barat berganti warna menjadi warna hitam dan berakhir ketika telah datang fajar. Berikutnya rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat fitrah. Zakat adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Islam kepada yang membutuhkan. Ini merupakan salah satu rukun Islam dan ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keadilan ekonomi. Ada 5 syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya ataupun budak. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Yang keempat, kepemilikan yang sempurna. Dan yang kelima adalah telah mencapai haul. Apa sih haul? Haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriah. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu ada emas, perak, dan mata uang yang sedang beredar. Zakatnya sebesar 2,5% dan hanya wajib dizakati apabila telah mencapai haul dan nisab. Apabila telah mencapai haul dan nisab, untuk emas nisabnya adalah 20 miskol. 1 miskol sama dengan 4,25 gram. Jadi nisab emas adalah 85 gram. Sedangkan perak nisabnya adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 595 gram. Adapun mata uang yang sedang beredar atau berlaku, nisabnya harus menyamai nilai nisab emas atau perak. Lalu rukun Islam yang keempat, itu adalah puasa. Puasa adalah ibadah di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan perilaku tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Ini merupakan kewajiban dalam agama Islam. Syarat wajib puasa. Ulama sepakat bahwa puasa wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan atau mukim, dan bagi wanita disyaratkan suci dari haid atau nifas. Adapun adab-adab saat berpuasa, yang pertama menghindari ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, menghindari namimah atau mengadu domba, dan perbuatan serta perkataan lain yang dapat menyakiti hati seseorang. Yang kedua, tidak meninggalkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya. Yang keempat, berusaha mengawali berbuka dengan rutab, kurma basah, atau tamar, kurma kering. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, sholawat, sedekah, dan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Dan rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah haji. Haji adalah ibadah perjalanan ke kota suci Mekah yang wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan logistik. Ini dilakukan setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Syarat wajib haji yang pertama beragama Islam, berakal, baligh, merdeka bukan hamba sahaya, dan mampu mengerjakan secara materi, fisik, dan aman dalam perjalanan. Ada pula rukun-rukun haji. Yang pertama berniat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ziarah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Haji tidak akan sah kecuali dengan melaksanakan rukun-rukun tersebut. Nah, ada pula wajib haji. Yang pertama, berihram dari miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari bagi wukuf di siang hari. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Yang keempat, mabit di Mina pada setiap malam hari-hari tasyrik. Yang kelima, melontar jumrah. Yang keenam, mencukur rambut sampai habis atau memotongnya. Dan yang terakhir adalah tawaf wada'. Nah, kesimpulannya adalah rukun Islam merupakan 5 pilar utama yang membentuk dasar praktik keagamaan umat Islam. Dengan melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, umat Islam mengikat diri pada kewajiban iman, ibadah, dan sosial. Rukun Islam memperkuat hubungan individu dengan Allah, komunitas, dan lingkungan sekitarnya, mengarah pada pembentukan karakter yang taat, bertanggung jawab, dan berempati. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.